committee to invite me to this webinar. Actually, this is my request, special request to the committee to conduct the webinar on Saturday. So my apology for everybody, Okay. and also would like to spend the weekend to listen and to follow the this webinar on holiday. I will share my my presentation. Sorry. Bu Hesti, you may use bahasa Indonesia or either bahasa Inggris. Which one is more convenient? Ya, baik Pak. Saya menulis dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Dr. Maya masih mengikuti bisa bisa membaca dan akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya presentasi yang akan saya sampaikan ini tidak semuanya berdasarkan hasil penelitian saya karena tidak banyak hasil penelitian terbaru yang saya publikasikan pada tahun 2020, tapi ada beberapa hanya ada beberapa yang akan nanti saya sampaikan di belakang. Sebagai pembuka, ini ada layout yang akan saya sampaikan, yaitu konsep agroforestry, kemudian pengelolaan lahan gambut bertanggung jawab, kemudian apa itu peta agroforestry dan polyculture. Ada beberapa agroforestry model yang akan nanti saya sampaikan, tidak hanya dari hasil penelitian saya, tetapi juga dari kegiatan-kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh kawan-kawan di lapangan. Kemudian keuntungan dan manfaat dari agroforestry dan apa yang perlu kita pertimbangkan dalam agroforestry di gambut, serta sedikit summary. Ini jika kita berbicara tentang agroforestry, ini tidak terlepas dari tiga aktor atau tiga komponen yang berperan besar, yaitu pepohonan, dalam hal ini pohonan berkayu maupun yang tidak berkayu, kemudian hutan, dan juga yang paling utama adalah petani. Petani di mana berperan penting dalam pengelolaan pepohonan maupun hutan. Dan sebetulnya gambar ini saya adopsi dari presentasi Pak Prof. Van Noordwijk ya. Dan jika kita bicara dalam skala bentang lahan, jadi agroforestry itu tidak hanya dalam farm level ataupun plot level, tetapi juga dalam skala bentang lahan. Jika kita melihat dari pegunungan, kemudian sampai ke dataran rendah, sampai hingga ke peatland dan mangrove bahkan, kita akan melihat adanya integrasi beberapa ilmu yang mendukung dari agroforestry ini. Yaitu untuk pepohonan kita memerlukan remote sensing, kemudian melakukan ground truthing, untuk spatial analisis, temporal dynamic dalam skala lanskap, kemudian untuk hutan kita perlu didukung oleh informasi maupun informasi dan mengenai land use plan dan institutional status serta policy. Kemudian untuk farmer atau petani, kita perlu mengetahui bagaimana kelembagaan di tingkat petani dan sosial ekonomi status di tingkat petani. Jadi integrasi ilmu pengetahuan mendukung agroforestry. Kemudian bagaimana kaitannya dengan peatland? Dengan peatland pengelolaan lahan gambut. Di sini saya merefer ke publikasi FAO, di mana pembagiannya dibagi menjadi pengelolaan lahan gambut ya basah yang masih alami, yang tidak terdrainase, kemudian ada juga pengelolaan lahan gambut yang terdrainase. Pada pengelolaan lahan gambut yang tidak terdrainase, di sini jika kita memerlukan pengelolaan gambut secara produktif, maka perlu dilakukan praktek polyculture. Pada lahan gambut yang terdrainase,
di sini jika apakah pemanfaatan gambut secara produktif perlu dilakukan? Jika iya, maka lakukan, jika mungkin perlu dilakukan rewetting untuk pembahasan kembali gambut. Dan setelah dilakukan rewetting di sini, baru kita perlu mengecek pola pengelolaan wet agroforestry atau agroforestry pada lahan basah. Dan ini ada kaitannya juga dengan praktek paludikultur. Kemudian jika tidak, maka ini yang penting adalah bagaimana memitigasi manajemen gambut dan juga untuk pencegahan kebakaran. Saya lanjutkan di sini. Kami sudah mempublikasikan policy brief berjudul Agroforestry on Peatland, Combining Productive and Protective Function as Part of Restoration. Kalau kita melihat dari grafik ini, dari diagram yang tadi disajikan, yang saya adopsi dari FAO, kami di sini membuat bagaimana paludikultur dan juga agroforestry dapat diterapkan di gambut. Pada kondisi alami, di sini kondisi alami gambut alami, kemudian jika di drainase kemudian terjadi kerusakan pada gambut akibat adanya praktek-praktek yang tidak sustainable, di sini maka perlu dilakukan jika kita melakukan improve manajemen, kemudian enrichment planting menjadi protective dan produktif, akan dilakukanlah adaptive interface agroforestry. Dan jika dilakukan rewetting, di sini kita dapat melakukan wet paludiculture dan wet agroforestry. Kemudian ini yang kondisi yang kembali setelah peatlandnya direstorasi, restore peatland jika telah rewetted dan kemudian dilakukan baik itu natural regeneration maupun assisted regeneration. Ini saya ambil dari publikasi terbaru Agroforestry Option for Degraded Land in Southeast Asia. Kami mengidentifikasi ada 7 tipe degradasi sindrom and forest transition state of the landscape study. Di sini yang saya ambil hanya pada drain peatland, di mana jika kita melihat untuk driven community motivasi dari komunitas untuk mengembalikan kerusakan gambut, di sini diakibatkan oleh kabut asap dan hubungannya dengan plantation enterprise ini, maksudnya salah satu contohnya adalah HTI. Kemudian untuk right dan tenurial security, di sini masyarakat biasanya memandang land preparation without burning, di sini akan mendukung, kemudian rewetted dan enforcement untuk peatland hidrologi. Di sini untuk hydrological management. Kemudian untuk poin means untuk ilmu dan skill, di sini diperlukan rewetting, kemudian water management dan juga paludiculture option. Untuk market for input maupun baik input maupun output di lahan maupun di skala farm, di sini keterbatasan paludikultur, produk-produk paludikultur, karena jika dibandingkan dengan jenis-jenis hortikultur yang memiliki nilai komersial, sedikit jenis-jenis paludikultur yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kemudian untuk local and downstream ecosystem benefit, di sini kita masih memperhatikan adanya mitigasi kontrol maupun mitigasi kabut asap dan juga untuk kebakaran. Pada isu global untuk global ecosystem benefit, kita juga masih memperhatikan adanya transboundary haze control agreement dan juga relevan dengan carbon emission. Nah, saya lanjut ke model-model agroforestry yang ada di lahan gambut. Yang saya kemukakan di sini adalah apa yang kita dapat jumpai di lapangan, baik itu dipraktikkan oleh petani secara langsung maupun oleh peneliti dan praktisi di lahan gambut. Pada umumnya biasanya dilakukan pada lahan gambut yang sudah didrainase, jadi sudah ada kanal, di kanal atau parit. Kanalnya itu biasanya ada yang sudah ditabat atau dibendung
Ada juga yang tanpa dibendung, hanya dilakukan sistem buka tutup air dengan pintu yang dibuka tutup secara manual. Ini adalah contoh demplot yang saya foto di Kalimantan Tengah dari kegiatan kawan di Universitas Palangkaraya, penanaman tanaman pertanian dan juga tanaman, di sini ada tanaman berkayunya. Kita lihat di sini gambutnya kering karena jarak antar paritnya itu cukup dekat 50 meter, walaupun sudah ditabat, tetapi sepertinya belum cukup efektif untuk meningkatkan muka air tanah. Jika dibandingkan dengan ini di lahan mineral, ini juga agroforestry sederhana antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan, biasanya akan lebih produktivitasnya akan lebih baik di tanah mineral. Untuk tree based agroforestry, pola yang kedua, model yang kedua adalah tree based agroforestry. Ini kita banyak jumpai di hampir di seluruh wilayah yang bergambut ya. Ada beberapa gambar yang saya sajikan di sini baik dari Jambi maupun dari Sumatera Selatan. Pola tanam campur berupa pinang, nanas, kemudian ada juga jelutung, kemudian di sini yang di Sumatera Selatan antara jelutung di plot dan plot di Oki dari kawan BPK Palembang. Ini jenis jelutung dan juga jenis ramin. Kemudian ini di Tanjung Jabung Barat, di mana ditanam jelutung di antara sawit yang sudah ditanam terlebih dahulu oleh petani. Pemilihan jenis biasanya di sini berdasarkan pasar yang sudah tersedia. Kalau sawit pemasarannya mudah ya, tetapi kalau pinang ini di Jambi pasarnya cukup bagus, jadi banyak sekali petani yang sudah menanam pinang maupun kopi di lahan gambut. Sedangkan untuk jenis jelutung, ini sebetulnya promising pada awalnya, tetapi pada saat sekarang tidak ada pasar, jadi lesu gairah petani juga untuk menanam maupun memelihara jelutung yang sudah ada ini kembali melemah, dan ini perlu sekali dukungan dari sektor pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan pemasaran jelutung maupun produk-produk lain dari kegiatan restorasi gambut. Kemudian ini adalah model agro silvofishery yang foto ini saya ambil dari hutan lindung liang Anggang, dari demplot yang dibangun oleh kawan dari Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian ini sistemnya tertutup menggunakan ikan papuyu, sedangkan ini saya pikir sudah sangat teman-teman sudah mengetahui dengan cukup baik, dan juga ini sudah menjadi publikasi dari Budiman et al. 2020 ya, kalau tidak salah 2020 atau 2019. Ini pola agrosilvofishery yang kemudian mungkin dapat diduplikasi di tempat lain. Tetapi yang menjadi tantangan di sini saya pikir adalah pemilihan jenis-jenis ikan alami. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan jenis-jenis ikan bukan ikan gambut. Untuk jenis tanaman yang ditanam di sini masih baru satu jenis yang tadinya ditanam di era Polyphylla atau jelutung dengan Sorghia balangeran, tetapi yang bertahan adalah Sorghia balangeran. Saya pikir publikasinya dapat dibaca ya. Jadi saya tidak sengaja tidak menjelaskan secara teknis maupun secara detail dari masing-masing model ini. Untuk model agrosilvopastoral ini dapat kita jumpai juga di lahan gambut. Biasanya menggunakan ternak bukan ruminansia besar seperti sapi. Kalaupun ada ruminansia besar seperti sapi, ini biasanya di ternak petani. Tidak banyak petani yang mengusahakan ruminansia besar, dan jumlahnya tidak banyak juga, dan biasanya tidak dilepas tetapi di kandang, dan pada umumnya yang dapat kita jumpai adalah berupa ternak kambing atau ternak domba, dan ini menguntungkan petani karena
kotoran ternak dapat digunakan sebagai pupuk oleh petani untuk di kebun agroforestry. Kalau di sini kita lihat ada sengon dan buah naga dan juga ada tanaman pertanian yang ditanam di tempat terbuka. Kalau ini saya refer ke gambar pada pola agrosilvopastoral di lahan kering. Dan ternaknya ini dilepas bebas dan sepertinya kalau untuk di gambut ini saya belum pernah melihat yang dilepas bebas. Mungkin kalau kerbau rawa itu kasus yang lain dan saya tidak memasukkan kerbau rawa dalam model model agrosilvopastoral karena biasanya ada kendala pembatas pada bagaimana kita menanam tanaman di memang yang frekuensi genangannya tinggi karena kerbau rawa memerlukan rawa yang berair, gambut yang berawa atau yang memang suka berkubang. Padahal tidak banyak tanaman yang tahan pada genangan yang cukup tinggi. Dan pakan untuk kerbau rawa juga biasanya rumput, jadi bukan tanaman pepohonan atau tanaman berkayu. Kemudian untuk tipe yang kelima, di sini saya usulkan tree base dan apikultur system karena sudah banyak yang melakukan budidaya kelulut maupun budidaya apiserana lebah madu di gambut. Ini dapat kita praktekkan dengan melakukan penanaman campur pepohonan. Kalau ini yang saya foto dari Selat Panjang, ada kelapa dalam dan juga ada pinang. Tetapi kalau yang ini memang sengaja stup kelulutnya diletakkan di yang masih tutupan hutannya masih cukup bagus. Dan menurut petani produksinya lebih bagus yang di sini karena mungkin ketersediaan pakannya lebih banyak yang di tutupan vegetasinya lebih rapat. Sedangkan untuk habis serana ini dapat juga dikembangkan di lahan gambut. Salah satu pakannya adalah delam dan ini dapat memproduksi madu yang memiliki nilai berkualitas tinggi dan juga nilai ekonominya juga tinggi. Selain digunakan untuk di proses madunya, propolis dapat juga diproses untuk sabun, kosmetik dan juga kosmetik. Nah, saya membahas di sini mengenai keuntungan dari model agroforestry pada gambut. Jadi agroforestry itu dapat kita terapkan untuk melakukan disaster risk reduction, mencegah terjadinya kebakaran maupun bencana banjir, kemudian dapat memitigasi perubahan iklim maupun adaptasinya, dan juga konservasi jenis spesies. Jadi kalau dilakukan penanaman dengan menggunakan jenis-jenis alami, itu kita dapat mengkonservasi jenis dan juga dapat memanfaatkan jenis-jenis yang adaptif terhadap gambut. Kemudian dapat memberikan alternatif livelihood, sumber pendapatan kepada petani, dan kapasitas building kemampuan petani juga meningkat. Ini jika dilakukan training atau pelatihan atau alih teknologi kepada petani, khususnya bagaimana memproses tidak hanya bagaimana menanam, tapi juga bagaimana memproses produk-produk yang dihasilkan dari kegiatan agroforestry di lahan gambut. Jadi pilar sosial ekonomi ekologinya ini dapat terpenuhi. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam praktek agroforestry karena mengingat 3 komponen tadi, trees, forest and farmer, terutama untuk farmernya, di mana sebagai aktor utama. Jadi kita perlu melakukan pemilihan jenis yang sesuai. Tidak semua jenis dapat ditanam dimanapun. Ya walaupun kemungkinan tumbuhnya selalu ada, tetapi tadi seperti yang Dr. Maya jelaskan, tiap jenis memiliki kesesuaian dengan lahannya masing-masing
dan juga perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin. Jadi faktor pemeliharaan itu memegang peran dalam keberhasilan tanam. Kemudian perlu karena petani merupakan aktor utama, maka perlu peran penyuluh extension di sini. Jika kita ingin melakukan pengenalan teknologi baru kepada petani, diperlukan peran aktif penyuluh bagaimana memberikan atau menyampaikan ilmu dan teknologi baru tersebut kepada petani agar dapat dimanfaatkan oleh petani. Selain itu, tidak hanya peningkatan kemampuan, tetapi juga peningkatan kepedulian petani maupun komunitas. Ini akan mempengaruhi keberhasilan dari restorasi gambut. Selain itu, dengan adanya pelatihan atau training, maka skill atau kemampuan petani akan meningkat, terutama untuk mengenal nilai tambah dari komoditas-komoditas yang telah ditanamnya atau diusahakannya. Jadi misalnya bagaimana untuk processing buah nanas menjadi dodol, atau serat daun nanas menjadi serat nanas, ini bisa digunakan sebagai bahan kain, ditenun menjadi kain, tidak hanya menjadi benang, dan juga memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, kalau misalnya banyak pinang, bagaimana teknik mengolah pelepah pinang menjadi piring, kemudian dari daun gelam, bagaimana cara mengolah daun gelam sehingga dapat dihasilkan minyak atsiri yang sekarang dapat digunakan dalam era COVID, kemudian bagaimana memproses madu maupun propolis. Jadi tidak hanya menjual dalam bentuk dengan kadar air yang masih tinggi sehingga nilai ekonominya rendah. Kemudian pada pada model agrosilvofishery juga perlu dikenalkan bagaimana memproses ikan. Tidak hanya mungkin selama ini hanya dijemur, kemudian diasinkan, dijemur, tapi juga perlu dikenalkan teknik bagaimana mengolah ikan menjadi kerupuk misalnya, atau menjadi pempek, dan yang dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Selain itu, petani juga memerlukan financial support, pendanaan sebagai modal, mungkin bisa melalui koperasi, atau selain itu bisa dikenalkan juga dengan sistem kredit yang dapat diakses oleh petani. Selain itu juga akses ke market, jadi mengenalkan pasar kepada petani, bagaimana mereka dapat menjual produk-produknya yang sudah tidak hanya dalam bentuk bahan baku, tetapi juga yang sudah diolah. Dan saya pikir BRG juga sudah melakukan kegiatan ini dengan masyarakat. Kemudian apa yang penting yang saya lihat juga dari agroforestry ini adalah bagaimana mekanisme pembelajaran dan adopsi pada agroforestry. Karena kita bekerja dengan petani, maka perlu mengamati apakah teknologi yang sudah disampaikan kepada petani tersebut diadopsi. Jadi tidak hanya mereka terima, tetapi tidak diadopsi. Bagaimana petani bisa mengadopsi atau tidak, itu merupakan salah satu keberhasilan dalam penyampaian agroforestry maupun teknologi-teknologi baru dalam agroforestry. Ini seperti saya baca dari Rahmat et al. 2020, di sini untuk kasus di Riau, di mana dilakukan training terhadap beberapa kelompok petani, telah terjadi peningkatan kepedulian, kemudian peningkatan kemampuan para petani, kemudian adanya peningkatan sumber livelihood, dan juga ada change in behavior atau perubahan perilaku ini dalam hal mereka mampu menyampaikan informasi maupun ilmu yang sudah mereka peroleh kepada orang lain. Tetapi tidak dijelaskan apakah sudah
sudah diadopsi atau belum teknologi baru tersebut. Mungkin belum sampai ke adopsinya. Kemudian, nah ini yang terakhir sebagai kesimpulan, hanya singkat saja, sudah saya jelaskan tadi ada 5 model agroforestry di peatland restoration. Mungkin juga ada yang berpendapat sarang burung walet itu juga bisa sebagai agroforestry, tetapi saya melihat kalau sarang burung walet perlu biaya modal yang cukup tinggi, dan biasanya bukan petani sendiri yang melakukan itu, tetapi biasanya ada pemodal yang memberikan modal untuk membangun sarang burung walet. Selain crop trees agroforestry, ada tree based agroforestry, agrosilvopastoral, dan agrosilvofishery. Kemudian agroforestry juga memberikan manfaat baik secara ekonomi, ekologi, dan sosial, ekonomi, dan ekologi. Dan yang terakhir adalah peran penyuluh sangat penting dalam adopsi teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih.